warahmatullahi wabarakatuh. Para peternak dimanapun Anda berada, berjumpa kembali. Selamat siang, sore, malam. Mudah-mudahan kesempatan kali ini dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apa. Nah, kali ini saya ajak Anda untuk bersama-sama belajar ataupun mempraktekkan membuat pakan fermentasi. Dengan bahan dasarnya di sini onggok sudah tersedia dan juga jenjet. Nah, ini kali ini tengah mempersiapkan bahan-bahannya dulu. Pokoknya bahannya itu ya onggok. Kalau di sini ini yang akan dibuat hari ini, onggok, jenjet. Jenjet ini tumpi jagung, limbah dari hasil penggilingan jagung. Sedangkan jenjet ini dari ampas singkong, limbah dari pabrik tapioka. Dan kemudian nanti dipersiapkan juga dedak ya. Dedaknya juga dipersiapkan. Terus ada molase ataupun tetes tebu. Terus garam. Terus E4. Sebagai fermentatornya itu E4. Nah, itu yang perlu dipersiapkan. Nah, nanti kita ikuti caranya bagaimana. Kita persiapkan bahan-bahannya dulu. Nah, ini jenjet jagungnya seperti ini kawannya. Jadi udah di packing seperti ini menggunakan plastik. Jadi bisa tahan lama kalau sudah. Ini memang belinya memang posisi keadaan sudah di packing seperti ini ya. Ini kalau onggoknya onggok press. Jadi kadar airnya itu sudah sedikit. Untuk kemudian onggok diratakan ya. Onggok diratakan, bisa onggoknya itu yang di bawah ataupun onggoknya yang di atas, nggak masalah. Maksudnya dengan tumpi jagungnya ini. Nah, karena ini onggoknya yang di bawah, nanti tumpi jagungnya ini yang di atas gitu. Nah, kita ratakan dulu. Kita ratakan dulu onggoknya. Nah, untuk kemudian sembari kita ngaduk, kita siapkan bahan fermentatornya. Ini sebagai formulasi fermentasi 4. Dikasih 10 tutupnya aja, Mas. Dikasih 10 tutupnya itu 10 tutup pakai tutup botolnya. Untuk kemudian dikasih molase ataupun tetes tebu itu tadi sekitar ya kurang lebih ya dalam 1 ataupun 2 liter. Nah ya lupa kawan, jadi onggok ini 2 ton, totalnya 2 ton. Terus jenjet itu 500 kg ataupun kalau dedaknya ya kira-kira untuk nanti pencampuran ini untuk merata. Kalau fungsi dedak ini sebenarnya untuk mengurangi kadar airnya juga, dan juga untuk pencampuran itu agar merata nanti antara molase, garam, dan juga E4 ini untuk memudahkannya tercampurnya itu biar merata gitu dedaknya ini. Nah, jadi nanti ini airnya ini tidak disiramkan, tapi airnya ini dicampurkan dengan dedak, kemudian yang ditabur itu dedaknya gitu biar merata. Karena kalau terlalu banyak air, karena bahannya ini bahan basah, sementara ini molasenya dicampur dengan air terlalu banyak, itu nanti akan menambah kadar airnya terlalu tinggi. Jadi seperti itu. Nah, ini molase kira-kira seperti ini, kurang lebih 2 liter lah agar wangi nanti. Nah, ini sekarang udah rata ya, udah rata. Kemudian atasnya dikasih dengan jenjet ini tadi, jenjet tumpi jagung itu nanti diratakan juga. Nah, seperti ini prosesnya. Kalau ini jenjetnya nanti udah rata, kemudian di atasnya nanti dedak. Dedak ini yang sudah dicampur dengan tetes ataupun molase itu tadi dengan bahan fermentatornya itu. Nah, jadi seperti ini.
Nah, dedak ini tadi diaduk dengan air E4 dengan molase itu tadi. Kalau langsung airnya yang dituangkan ke sini, ini akan menambah kadar air terlalu tinggi. Makanya dicampurkan ke dedaknya ini. Dicampur ke dedak, kemudian nanti ditabur ke atasnya supaya bisa lebih merata gitu. Lebih mudah. Nah, nanti air garamnya juga ini diaduk juga. Nah, seperti ini prosesnya. Nah, ini yang sudah diaduk tadi seperti ini jadinya, antara molase 4 garam diaduk seperti ini. Nih, jadinya seperti ini, warnanya udah beda. Ini yang belum diaduk. Cara ngaduknya seperti ini nih. Nah, setelah pencampuran selesai, diaduk secara merata, kemudian ditaburkan seperti ini. Ditaburkan secara merata juga di atasnya. Nah, kalau pencampurannya seperti ini dalam bentuk dedak seperti ini kan tidak terlalu tinggi kadar airnya nanti. Nah, seperti ini ditaburkan sampai rata untuk kemudian nanti selanjutnya diaduk. Sebenarnya kalau dipisah ya, dipisah itu dalam artian ketika akan memberi pakan gitu diaduk dadakan gitu bisa juga, dari onggo dan juga jenjet, terus dedak ini diaduk mendadak gitu ketika akan pemberian pakan itu bisa juga. Tapi kalau seperti ini tidak perlu, nanti ketika mau pemberian pakan itu langsung ambil, langsung disajikan seperti itu. Nah, ini udah selesai. Nah, ini udah selesai pencampuran dari ketiga jenis bahan itu tadi ya, bahan utama itu tadi. Dari onggo, jenjet, kemudian dedak itu udah dicampurkan secara merata. Kemudian bagian yang selanjutnya, bukan terakhir nanti ini masukkan ke dalam tong ataupun plastik. Selanjutnya diaduk merata seperti ini. Nah, usahakan semerata mungkin, pokoknya secara homogen gitu. Usahakan demikian agar nanti dari bahan tetes dan juga garam itu bisa tercampur secara normal ataupun secara sempurna. Tahap terakhir yaitu tahap memasukkan bahan itu tadi ke dalam plastik ataupun tong ataupun drum. Yang penting itu bisa menampung rapat tanpa ada kebocoran di sana. Nah, bawahnya ditali ya, bawahnya ditali, kemudian diisi. Nanti diinjak-injak juga bisa, yang penting hati-hati karena ini plastik. Nah, tapi kalau bahannya ini aman, dia nggak nusuk ke plastik. Nah, dan untuk penyimpanannya itu kawan ya, juga bisa penting juga penyimpanannya itu. Penyimpanannya itu usahakan di tempat yang aman dari tikus dan juga dari misalnya patukan ayam gitu, karena kalau ayam kan melihat ada jagungnya mungkin di dalam, itu dipatuk gitu. Nah, nanti bisa menyebabkan kebocoran. Dan juga selanjutnya itu juga hindarkan dari sinar terik matahari. Nah, itu untuk menghindari apa ya, pokoknya untuk menjaga kualitas dari apa yang kita proses fermentasi itu tadi. Karena terkena sinar matahari yang panas itu tadi menyebabkan kurang
kurang maksimal nanti itu, karena ini akan disimpan itu untuk persediaan yang cukup lama, ini bulan, pakai bulan, ini berbulan-bulan. Mungkin kalau kambingnya dalam jumlah sedikit bisa sampai 1 tahun gitu. Nah, dalam waktu yang cukup lama panjang itu, kalau tempat penyimpanannya itu rapat, aman, insya Allah masih tetap fresh nanti ketika dibuka dan disajikan, diberikan pakan ke kambing itu tadi. Nah, jadi itu tadi ya video kali ini ya kawan-kawanku sekalian, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga menginspirasi. Kita bereksperimen lah, bukan hanya bahan ini saja, ini bukan patokan untuk kita membuat fermentasi. Bisa kita juga menggunakan rumput liar, ataupun daun-daunan, daun mangga, daun mahoni, itu bisa juga. Kita bereksperimen sendiri. Untuk percobaan itu kita tidak usah terlalu banyak dulu untuk sebagai percobaan itu. Nah, dari hasilnya itu nanti bagaimana, terus ukurannya bagaimana, takarannya bagaimana. Nanti kalau sudah sukses dan berhasil, baru kita bisa membuatnya dalam skala besar gitu. Nah, jadi nanti ternak kambingnya itu mudah dengan adanya teknologi fermentasi itu tadi. Ketika pengisian memasukkan ke dalam plastik, karena plastik ini ya, yang perlu diperhatikan itu tegak lurusnya dari plastik ini. Jadi dari awal itu usahakan jangan menceng gitu. Nanti kalau di awal itu udah menceng, naik tambah menceng, tambah tidak lurus gitu. Ini seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Salam ternak tetap semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.